Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi. Nah, sebelum pembelajaran tentang pembahasan soal SKI kelas 4 dimulai, mari kita baca atau mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian buka LKS-nya pada halaman 52. Kita bahas bersama-sama. Yang salah dirubah, ya diperbaiki, yang belum diisi kita isi sebagai persiapan untuk semester akhir. Nomor 1, sebutkan alasan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Yathrib karena Mekah tidak bisa dijadikan sebagai pusat dakwah. Nomor 2, bagaimana sambutan penduduk Madinah dengan kedatangan Rasulullah, yaitu disambut dengan penuh sukacita dan bahagia yang tak terhingga, sehingga disambut dengan rebana, syair dan sebagainya. Nomor 3, kapan Nabi Muhammad sampai di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal? Apa nama lain dari kota Yathrib, yaitu Madinatul Munawwarah? Nomor 5, bagaimanakah Rasulullah bersembunyi di manakah Rasulullah bersembunyi ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy, yaitu di Gua Sur. Selanjutnya nomor 1, uraian. Suku utama penduduk Madinah adalah Aus dan Khazraj. Nama lama Madinah Al-Munawwarah adalah Yathrib. Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar dan dari Mekah pada waktu malam hari. Penduduk Madinah yang menolong penduduk Mekah berhijrah disebut kaum Ansor. Hanya keimanan kepada Allah yang membuat Rasul dan para sahabatnya tetap semangat. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Sumpah setia penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad disebut dengan sebagai Bai'atul Aqobah. Kemudian tempat persembunyian Nabi Muhammad saat hendak berhijrah ke Madinah adalah Gua Sur. 9, Rasulullah berangkat hijrah pada tahun ke-13 kenabian. Berikut ini salah satu dari hikmah berhijrah adalah terhindar dari musuh. Salah satu orang Quraisy yang berusaha menangkap Nabi Muhammad bernama Surakah. Salat Jumat dan khutbah pertama kali yang dilaksanakan Nabi Muhammad dilakukan di kampung Bani Salim. Rasulullah tiba dengan selamat di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sahabat yang memberikan informasi kepada Rasulullah tentang berita orang Quraisy adalah Abdullah bin Abu Bakar, yang bertugas untuk mengembala kambing sampai ke Gua Sur, kemudian memerah susu kambing untuk Rasulullah yaitu Amir bin Fuhairah. Kemudian kabilah Aus berada di daerah pegunungan. Selanjutnya 17, pada saat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad didampingi oleh Abu Bakar. Berikut yang termasuk faktor penyebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah adalah adanya tekanan dari orang kafir. Kemudian 19, unta yang ditunggangi Rasulullah pada saat perjalanan ke Yathrib diberi nama Al-Quswah. Nomor 20, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq berada di Gua Sur selama 3 hari. Nomor 1, pembantu Abu Bakar yang melayani Rasulullah dan Abu Bakar saat perjalanan hijrah adalah Amir bin Fuhairah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di Gua Sur selama 3 hari. Rencana jahat kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad adalah menangkap hidup atau mati. Perjalanan Aqobah kedua, yaitu terjadi pada tahun 13 kenabian. Nomor 5, 2 suku utama penduduk Madinah adalah Aus dan Khazraj. 6 sahabat yang setia menemani Nabi Muhammad hijrah adalah Abu Bakar. Kemudian
Masjid yang dibangun Nabi Muhammad di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Kemudian nomor 8, kota Madinah berada di sebelah timur laut Mekah. Kaum yang ikut Nabi Muhammad berhijrah disebut Muhajirin. Selama di Yatsrib, Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Uraian sudah, sekarang yang pesan singkat sudah, sekarang uraian. Jelaskan pengertian hijrah, yaitu perpindahan tempat ya dari satu tempat ke tempat lain. Disebutkan sebab hijrah Nabi, ya sebab-sebabnya adalah untuk menyelamatkan umat Islam dari orang kafir Quraisy, atau juga untuk menghindari siksaan orang kafir Quraisy. Nomor 3, apakah yang dimaksud dengan Baitul Aqabah 1? Yaitu sumpah setia kaum Aus dan Khazraj kepada Nabi Muhammad. Sebutkan 3 tempat yang disinggahi Rasulullah dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Itu Gua Sur, rumah Abu Bakar, Gua Sur, kemudian Kubah, dan juga Bani Salim. Sebutkan 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah hijrah Nabi ke Madinah, yaitu untuk menambah keyakinan, menambah kesabaran dan semangat berdakwah. Selanjutnya nomor 1, untuk menghindari sejarah kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad kejaran kaum kafir Quraisy bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Orang yang bertugas mendiami kamar Rasulullah untuk mengelabui kaum musyrikin adalah Ali bin Abi Thalib. Hijrah menunjukkan kepada seluruh bangsa di dunia bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, atau agama yang tidak hanya untuk orang Arab saja. Perjanjian Aqabah yang kedua diikuti oleh 75 orang Madinah. Sebutkan kehadiran kaum Muhajirin. Masyarakat Madinah sebagian besar terdiri dari Aus, Khazraj, dan Yahudi. Kemudian nomor 6, wilayah yang subur Yatsrib yaitu Harrah, Waqim. Nomor 7, peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah dijadikan sebagai pusat dakwah. Kota Yatsrib sejak Rasulullah hijrah sampai sekarang dikenal dengan sebutan Madinatul Munawwarah. Ketika merasa tertekan dan terancam oleh kaum kafir Quraisy, maka Nabi bersama para sahabatnya melakukan hijrah ke Yatsrib. Putri Abu Bakar yang bertugas membawa makanan untuk Rasulullah dan ayahnya bernama Asma. Sahabat Nabi yang menggantikan beliau tidur di kamar untuk mengelabui kaum musyrikin adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi yang setia menemani beliau hijrah ke Madinah adalah Abu Bakar. Sahabat Nabi yang bertugas memantau perkembangan berita di kalangan orang kafir Quraisy maka lalu menyampaikannya kepada Rasulullah yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi yaitu Surakah. Kemudian halaman 58. Melihat Nabi Muhammad beristirahat di kebunnya, anak Rabi'ah merasa iba. Kota Madinah merupakan kota suci kedua umat Islam setelah kota Mekah. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Rasulullah berangkat hijrah pada tahun kenabian yaitu 13. Suku utama penduduk Madinah adalah Aus dan Khazraj. Kota Yatsrib didiami oleh bangsa Yahudi dan Arab Yaman. Salah satu orang Quraisy yang berusaha menangkap Nabi Muhammad bernama Surakah. Sumpah setia penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad disebut sebagai Bai'atul Aqabah. Isra Mi'raj dilakukan pada waktu malam hari. Nabi Muhammad dicuci oleh malaikat Jibril. Ya, hatinya dicuci. Hati Nabi Muhammad dicuci oleh malaikat Jibril. 11, apabila
Nabi Muhammad meminum gelas yang berisi arak, umatnya akan sesat. Nabi Muhammad melihat Nabi Adam ketika berada di langit pertama. Nabi Muhammad beristirahat di kebun milik Rabi'ah. 14. Orang pertama yang percaya Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Kemudian Masjidil Aqsa terletak di kota Yerusalem. Penduduk Madinah yang menolong penduduk Mekah berhijrah disebut kaum Ansor. Kota Taif diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 31. 18. Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian. Selanjutnya, penduduk Taif yang menguasai bidang pertanahan adalah Bani Malik. Ketika Nabi terhadap siksaan dari penduduk Taif adalah ikhlas dan sabar. Istri Nabi meninggal sebelum adanya peristiwa Isra Mi'raj adalah Khadijah. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dengan menaiki Buraq. Kota Yathrib sejak Rasulullah hijrah sampai sekarang dikenal dengan sebutan kota Madinatul Munawwarah. Hijrah Nabi Muhammad ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah. Penduduk Taif yang mengurusi penyembahan berhala adalah Bani Ahlaf. Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar dan dari Mekah pada waktu malam hari. Unta yang ditunggangi Rasulullah pada saat perjalanan Yathrib diberi nama Al-Quswah. Nomor 28. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Kota Yathrib terletak di sebelah timur laut kota Mekah. Saat berdakwah di kota Taif, Nabi Muhammad dilempari batu. Di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad menghadap Allah, yaitu di Mustawa. Penduduk Taif yang menguasai bidang militer adalah Akhlaf. Kota Taif ditinggali oleh kerabat Nabi dari Bani Saqif. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke Mekah dengan bantuan dari Mut'im bin Adi. Sahabat yang setia menemani Nabi Muhammad yaitu hijrah adalah Abu Bakar. Kemudian nomor 7, Madinah berada di sebelah timur laut Mekah. Rencana jahat kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad adalah menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati. Sikap Nabi Muhammad terhadap perlakuan penduduk Taif adalah tabah, sabar dan ikhlas serta mendoakan Taif dan memaafkan kesalahan orang Taif. Dalam Isra Mi'raj Allah memberikan perintah salat dan juga perintah hijrah. Bagaimana usaha Nabi Muhammad memasuki kota Mekah setelah kembali dari Taif, yaitu menghubungi orang yang bisa melindungi Nabi Muhammad masuk kembali ke Mekah. Yang mau melindungi yaitu Mut'im bin Adi. Jelaskan keadaan alam kota Taif, udara sejuk dan tanah subur. Jelaskan dimaksud dengan Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa melanjutkan perjalanannya naik ke langit 1 sampai langit 7 hingga sampai di Sidratul Muntaha dan Mustawa. Sebutkan 3 hikmah yang terdapat kita ambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Keyakinan semakin kuat selama dari ancaman orang kafir Quraisy, bukti bahwa Islam tidak hanya untuk orang Arab saja. Bagaimanakah sikap penduduk Taif terhadap ajakan dakwah Nabi Muhammad, yaitu menolak dengan kasar. Sebutkan 3 kejadian disaksikan oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Melihat orang yang memotong lidahnya sendiri karena dunia banyak mengunjing dan banyak lagi yang lainnya. Sebutkan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, menambah keyakinan dan juga mendapatkan perintah sholat dan perintah hijrah. Sebutkan tempat-tempat yang disinggahi Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa. Sebelum sampai di Masjidil Aqsa yaitu Tursina, Bethlehem dan juga Madyan. Sampai di sini pembahasan soal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.